Shalom jemaat Tuhan, jemaat Pope yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang mana sampai pada saat ini kita masih bisa melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Biarpun kita masih tetap beribadah di rumah, kita tetap selalu bersukacita untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan memimpin ibadah kita semua. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 3. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, supaya kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami pahami betapa besar kasih anugerah-Mu,
Karena itu kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri padamu, supaya di dalam roh-Mu kami jadi kuat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat bernaung di bawah kaki tahta-Mu yang suci itu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan menghina kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Sebelum kita membaca nats firman Tuhan, bagi kita saat hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait 1, 2, dan 6. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Umat Tuhan bangunlah, masuklah dalam dunia, banyaklah tuaiannya, tapi kurang bekerja. Nats pembimbing buat kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu, mari kita membacanya secara responsorial. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih ayat yang kedua. Nanti di ayat yang terakhir kita boleh bersama-sama. Firman Tuhan dengan perikop, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Kita akan memasuki doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari PKJ 37 bait 1 sampai 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah, firman-Mu abadi dan sumber kehidupan kami. Kami datang mengaku dosa-dosa kami. Sehari-hari kami sering berkata tidak benar dan tidak berguna. Kami begitu mudah berjanji dan begitu gampang melanggarnya, terutama terhadap orang-orang kecil. Kami sering menyakiti hati sesama kami dengan perkataan keras dan kasar. Kami kadang suka menghina, mengejek, dan melecehkan. Kami sering menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kata-kata kami sering tidak sejalan dengan hati dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa yang kami perbuat melalui kata-kata, lisan atau tulisan. Tolonglah kami untuk membangun komunikasi yang baik, dan ajarlah kami mempertanggungjawabkan setiap kata yang kami ucapkan atau tuliskan. Demi Kristus, ampunilah kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang duduk kembali. Untuk memasuki pengakuan iman rasuli kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 243 bait 1 sampai 2. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Putra yang ke dunia, membawa damai Allah. Mestilah karena kurbannya Sang penebus manusia dipuji alam raya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya. Mestilah pengarunia penuh
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Warta jemaat buat kita pada hari ini tanggal 7 Juni 2020. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat Po Graha Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Ode Harahap STH. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat, seluruh Jemaat Po Graha Prima diinformasikan sesuai anjuran maklumat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor Mak garing 2 garing 3 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Sehubungan dengan hal di atas, bahwa kegiatan gereja Po Graha Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga memutus penyebaran COVID-19. B. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah Po Graha Prima yang dikirimkan melalui EA atau EBI, grup gereja Po Graha Prima setiap minggunya. 3. Dimohon agar jemaat Po Graha Prima mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB untuk tidak bepergian. 4. Sermon majelis. Sermon majelis dilaksanakan setiap hari Rabu masuk pukul 19 WIB sampai selesai. 5. Pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Po Graha Prima bahwa pendaftaran CD dibuka pada Minggu 7 Juni 2020 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia 17 tahun ke atas dapat mendaftarkan anaknya ke majelis di ruang konsistori atau pada majelis sektor masing-masing. Untuk pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan kemudian. Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan boleh kita lihat di layar. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 7 Juni. Saudara Rio NF Nainggolan, Ibu Simarmata Boru Sirait, Bapak Silas Ora, Saudari Patricia Cynthia Sitompul, anak Rosie Rahel Tolosang, Bapak MPL Nainggolan, Saudari Maid Inasia Sinaga, anak Jonathan Christian, anak Christian Junaldi D. Saudari Grace Christian, Saudari Stefani Claudia, Saudari Pamela Marcelina, Ibu Sri Budi
Pangustuti, Penatua Thompson Nainggolan, Ibu A Naibaho Boru Pasaribu, Bapak Agus Selitonga, Saudara Ajaria El Salvador, Anak Melisa Kristianti Simbolon, Ibu Juneke Takahinagen, Anak Jenise Hasian Damanik, Bapak Managam Siahaan, Ibu BE Siahaan Boru Sirait, Bapak B Simamora, Ibu Aprida Kupa, Saudara Christian Wahyu Wijaksono, Anak Ruth Yesa Raulinta. Pendeta Majelis Jemaat Paugraha Prima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ode Harahap STH. Namun sebelumnya mari kita sambut dengan lagu pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik Bapak Ibu, kita ulangi lagu ini dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh ada di tempat ini, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kami ingin diberkati, diteguhkan dan dikokohkan dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu Tuhan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, jadi untuk kepujian, kebesaran bagi nama Yesus. Hingga setiap huruf kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan iman kami. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk diberkati. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Pauk Geraha Prima Tambun. Terima kasih untuk majelis yang mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang sudah diberikan, terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada siang hari ini tema firman Tuhan adalah menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Yesus dalam pembacaan ini menyampaikan amanat agung kepada semua orang percaya. Mula-mula kepada 11 murid, lalu diteruskan kepada semua orang di setiap zaman. Saya tertarik dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Menghayati keterlibatan Allah artinya mengapresiasi, menghargai. Di sana kalau kita menghargai apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan di dalam sesuatu kehidupan kita lewat karya penebusan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat yang ke-19, ayat yang ke-18 dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini membuktikan bahwa Yesus memproklamirkan Dia adalah seorang penguasa baik di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi.
maka Dia berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas masa-masa sukar. Dia berkuasa akan kematian. Dia berkuasa akan alam semesta. Itu sebabnya apa yang kita alami saat ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan Yesus berkuasa atas setiap peristiwa ini. Jadi saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bimbang, saudara tidak perlu goyah, karena Dia Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, dunia boleh goncang dengan peristiwa ini, dunia boleh tidak stabil dengan peristiwa ini, tapi sorga tetap stabil. Dan itulah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, menghayati keterlibatan Allah sebagai umat Tuhan. Ayat yang ke-19, kalau kita melihat, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, go. Pergi di sini berarti kita bukan meninggalkan tempat kita dan pergi ke tempat yang jauh. Bukan itu yang dimaksud pergi di sini. Pergi di sini artinya kita harus bertindak, kita harus berbuat untuk menghayati keterlibatan Allah sebagai umat Tuhan. Kita harus menjadi saksi. Kita harus menyampaikan kabar baik. Itu yang dimaksud di sini pergi. Contoh umpamanya ibu-ibu pergi ke pasar, berjumpa dengan teman ibu di pasar. Bagaimana ibu kabarnya? Mungkin saja itu ada pertanyaan buat kita. Sebagai umat Tuhan yang diberkati, kita harus berkata, Tuhan Yesus baik. Inilah implementasi dari menghayati apa yang kita rasakan. Di sekolah, ketika kita mengantar anak-anak kita, kita berjumpa, kita sampaikan kabar baik itu. Di pekerjaan, kita sampaikan kabar baik. Di mana saja kabar baik perlu kita sampaikan. Hingga setiap orang yang mendengar, menerima firman, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dikatakan go, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada pengecualian, semua bangsa muridku. Siapa saja, kita harus punya tanggung jawab. Kita harus punya dalam melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik. Selanjutnya di sini dikatakan baptislah mereka. Kata baptislah mereka bukan berarti ibu-ibu atau siapapun yang melakukan baptisan itu di tempat perjumpaan. Tapi baptislah mereka, kita bawa mereka ke gereja, kita berikan pemahaman-pemahaman tentang firman Tuhan. Karena baptisan itu artinya menanggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia yang baru. Menanggalkan kehidupan dosa dan hidup berkenan kepada firman Tuhan. Itu yang dimaksud dibaptis di sini. Itulah menjadi tugas dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, untuk melakukan baptisan pertobatan kepada umat-umat yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Setiap minggu kita ke gereja, beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Itu bukan jaminan untuk kita menjadi pelaku firman. Dan itu tidak bermanfaat kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Yang paling utama adalah
mendengar dan melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 di sana dituliskan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ada sebuah lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dan selanjutnya refrennya dikatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini saudaraku, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Itu baru kita sempurna di hadapan Tuhan. Jadi ini sebuah perintah yang dikatakan dalam ayat kitab Injil Matius yang kita baca tadi, bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, banyak orang mendengar firman tapi karena tidak melakukannya, kehidupannya mudah goyah, kehidupannya tidak stabil, saudaraku. Ada beberapa orang yang saya berjumpa dengan mereka, dia berkata, aku Pak Pendeta takut banget menghadapi situasi ini. Di mana-mana orang semuanya membawa berita-berita yang positif kena COVID-19. Kalau dulu negatif itu tidak baik. Kalau sekarang negatif itu yang baik. Dulu positif yang baik. Kalau sekarang negatif yang baik. Apa ibu suka kalau ibu pergi ke rumah sakit diperiksa, hasilnya maunya kan negatif. Nah, tapi ada satu hal untuk yang ibu suka, ketika dia periksa kehamilan positif, itu baik. Tapi kalau COVID, nggak ada yang mau terima yang positif, semua negatif. Kalau dulu kita bagikan senyum kepada orang yang berjumpa dengan kita, sekarang kita bagikan masker, saudaraku. Ya, sekarang kita bagikan masker. Dulu orang kalau datang ke rumah kita, waduh puji Tuhan, itu menjadi berkat. Saya ingat waktu kecil ketika tulang saya pendeta datang ke rumah, itu harus dijemput ke terminal, dikasih makan yang enak-enak oleh ibu saya. Pulang dikasih ongkos, dikasih semuanya apa yang dia mampu berikan. Sekarang orang datang ke rumah kita bukan membawa berkat. Ada orang datang ke rumah, jangan datang masuk sini, bawa penyakit. Tapi kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat Tuhan, kita nggak usah terlalu berlebihan. Kata orang sini lebay. Kita harus tetap percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bagian yang terakhir di sini dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita sadar di tengah situasi yang sulit ini, ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Sekali lagi, kalau kita sadar ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Tadi sebelum beribadah, kita menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Ini membuktikan bahwa dia Tuhan yang El Shaddai, yang memelihara kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi ini, kita harus percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini statement yang luar biasa. Apa yang membuat dia tidak takut dalam berjalan dalam lembah kekelaman?
karena ada Tuhan yang menyertai dia. Karena Daud menyadari bahwa lembah kekelaman itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Itu yang membuat dia tidak takut. Maka kita pun saat ini, saya mengajak jemaat PAUK Geraha Prima untuk tidak pernah takut dalam menjalani kehidupan ini. Tetap percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh menghayati segala keterlibatan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat beriman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah menjadi rema dalam kehidupan kami. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Nanti kita akan masuk di dalam pujian Kidung Jemaat 439. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 30 ayat yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa persembahan, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Kita tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah persembahan ini menjadi hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Berkati setiap tangan pribadi keluarga yang memberi dengan sukacita. Berkati berlimpah-limpah seturut dengan takaran sorga. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kami juga Tuhan berdoa untuk doa syafaat di jemaat POUK Geraha Prima di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat POUK agar semua mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dimanapun kami boleh melakukan aktivitas jemaat POUK, kami tetap tunduk dan turut akan aturan pemerintah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, bahkan juga seluruh Menteri Kabinet Kerja. Kami berdoa Tuhan memberkati pimpinan kami, memberikan kesehatan, kekuatan hingga dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Tuhanlah yang memampukan mereka dalam nama Yesus. Tambah-tambahkan hikmat dan bijaksana untuk seluruh tim para medis dan dokter yang bekerja di rumah sakit dimanapun mereka berada. Mereka boleh berlelah-lelah berjuang untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena COVID. Kami berdoa, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka dalam nama Yesus. Hingga lewat pelayanan mereka banyak seluruh pasien boleh disembuhkan karena kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas jemaat POUK di tempat ini dari hari lepas ke sehari, baik itu lewat ibadah online. Semuanya Tuhan tolong campur tangan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 2 Juni, tanggal 3 Juni, 4 Juni, 5 Juni, 6 Juni dan hari ini tanggal 7 Juni. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam doa kami. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang maha tahu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kalau mereka dalam pergumulan masalah, Tuhan tolong campur tangan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan lingkungan sekitar gereja POUK Geraha Prima ini agar semuanya boleh dilindungi dan diberkati Tuhan. Kami patahkan segala kuasa virus-virus apapun yang akan mengganggu kehidupan kami, bahkan kehidupan warga sekitar gereja POUK. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dan imani setiap kata berkat. Turunlah segala berkat yang bersumber dari sorga. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat keberuntungan, berkat keberhasilan, berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat rohani yang dikerjakan Allah dalam kebenaran firman Tuhan, cinta kasih damai sejahtera, anugerah dan penyertaan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Pendeta majelis dan majelis pertimbangan dan pengawas perbendaharaan PAUK Geraha Prima mengucapkan selamat hari Minggu Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati.